Baik, materi kita saat ini adalah memori dan kontra memori banding. Untuk memori banding sendiri, kemarin kita sudah bicarakan ya, mulai dari pembuatan surat kuasa, memori banding sudah. Saya anggap itu sudah tuntas. Sudah memberikan ya, saya kata dulu, oke. Ini ya. Ya, oke. Baik. Untuk penugasan sendiri kemarin sudah ya. Sudah saya sampaikan tugas pribadi saudara, individu saudara untuk memori banding dan surat kuasa. Contohnya juga sudah. Nanti satu sesi sendiri saya berikan kesempatan kepada saudara untuk mempresentasikan tugas saudara, ya. Untuk mempresentasikan tugas saudara supaya saudara betul-betul nanti bisa saya lihat apakah saudara mengikuti dengan baik atau tidak. Saya khawatir saudara kuliah jangan-jangan hanya formalitas atau jangan-jangan hanya mendengar saja sambil ada yang tadi saya lihat di mobil, ada yang sambil olahraga. Ini hanya pokoknya laporan formal kuliah seperti apa saya kurang tahu. Jadi saya nanti tagih dari tugas-tugas saudara. Nah, sekarang kita lanjut kontra memori banding. Tapi sebelum masuk ke oke. Nah, ini mati-mati ya. Baik, lihat. Di pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa pengajuan memori banding adalah hak, bukan kewajiban, ya. Dan penerimaan banding tidak tergantung atau atas ada atau tidaknya memori banding. Sebaliknya, ya, ketika ada seseorang mengajukan upaya hukum banding, maka pihak pengadilan memberitahukan permohonan banding itu atau pernyataan banding itu ke pihak lawan. Kalau jaksa yang banding berarti kepada terdakwanya diberitahukan atau melalui kuasa hukumnya bahwa jaksa mengajukan banding. Sebaliknya juga demikian. Nah, penyerahan memori banding dan kontra memori banding itu melalui panitera pengadilan negeri. Ya. Dari panitera pengadilan negeri. Artinya saudara menyerahkan berkas itu kepada pihak pengadilan negeri di mana perkara itu pertama sekali diputus. Kalau perkara itu tadi di pengadilan negeri Malang, ya serahkan memori banding saudara dan kontra memori banding saudara itu kepada pengadilan negeri di mana perkara itu pertama sekali diputus. Nah, pengiriman berkas perkara tidak digantungkan atau tidak tergantung kepada penyerahan memori banding. Anda dikasih apa tidak, tidak masalah. Hanya saja kalau ada memori banding nanti dibuat lawannya membuat kontra memori banding. Kalau nanti yang upaya hukum itu adalah jaksa, dia mengajukan banding, berarti jaksa yang buat memori banding, advokat dari terdakwa membuatkan kontra memori banding. Karena memori banding dan kontra memori banding itu adalah dua hal yang saling berlawanan. Jika ada memori banding, dilawan dengan kontra memori banding. Memori banding itu adalah alasan-alasan mengapa seseorang banding. Apa alasan-alasannya kenapa harus banding? Atau kenapa dia tidak menerima putusan itu alasan-alasannya apa? Nah, itu memori banding. Sedangkan kalau kontra memori banding, itu adalah perlawanan atau tanggapan atau jawaban atas memori banding. Ketika tadi misalkan jaksa mengatakan dia tidak terima pada putusan, disampaikan. Alasan-alasannya kenapa dia banding itu disampaikan. Lalu kemudian dia memberikan memori banding itu kepada pihak pengadilan. Pihak pengadilan menyerahkan nanti memori banding itu kepada kuasa hukum terdakwa. Kuasa hukum terdakwa, dia nanti akan membuatkan kontra memori banding, membalas memori banding tadi itu, atau menjawab memori banding itu. Supaya lebih mudah, saudara, kalau di dalam praktik perdata, ada yang membuat gugatan, ada yang membuat jawaban gugatan. Penggugat membuat gugatan, tergugat membuat jawaban gugatan. Nah, kalau dalam perkara pidana,
orang mengajukan banding atau disebut dengan pembanding, misalkan jaksa, maka orang yang terbanding dalam hal ini penasihat hukumnya atau pengacara terdakwa, dia membuatkan kontra memori banding. Seperti itu ya. Nah, itu. Oke, sudah bisa lagi masuk ini ya. Coba kita lanjut. Semoga bisa tetap. Nah, nih. Oke. Nah, ini ada temannya yang bilang nggak bisa masuk. Namanya sebisa mungkin saya kirim. Dan nggak tahu ini kok bisa. Ya, baik. Oke ya. Iya Pak, ada yang belum masuk Pak ini Pak. Ya. Gimana? Ada yang belum masuk, nggak bisa. Nah, itu saya nggak tahu ya. Kenapa nggak bisanya itu? Kenapa saya? Oh, bentar ini nih ya. Ada yang baru masuk. Ada 4 orang. Nah, ini terlambat masuk harusnya. Nah, ini saya add dulu. Sudah masuk 4 orang dia. Sekarang pesertanya sudah 26 saya lihat. Kenapa ya kok susah? Tapi kok belum. Oke, sudah. Saya sambil lanjut aja. Bisa lihat materi saya ini ya. Bisa lihat materi saya? Muncul, Pak. Sudah, Pak. Udah ya. Oke, baik. Saya lanjut. Itu tadi berkaitan dengan kontra memori banding ya. Jadi paling tidak saudara, maksud saya tadi itu saudara bisa, nah ini baru masuk lagi. Paling tidak saudara bisa memahami atau mengetahui gambaran berkaitan dengan memori banding itu sendiri. Memori banding. Baik. Nah, alasan memori banding kemarin sudah. Saya anggap ini sudah clear ya. Ahmad Masin Afkar, matikan dulu suaranya itu ya. Oke. Baik. Sekarang lihat lagi, saya lanjut. Nah ini, kontra memori banding itu, oke, kontra memori banding itu nanti isinya ada 2 hal ini. Saya tuh sudah sampaikan tadi bahwa kalau dia kontra memori banding itu adalah jawaban dari memori banding, ya, jawaban dari memori banding. Kalau ada memori banding, ada kontra memori bandingnya atau jawabannya atau tanggapannya terhadap memori banding. Sama halnya ketika misalkan ada gugatan kalau perkara perdata ya ada jawaban gugatan. Seperti itu ya. Jadi saling menjawab, saling menjawab. Nah, memori banding perkara pidana itu kalau tadi yang mengajukan jaksa itu memori bandingnya, maka advokatnya membuat kontra memori banding.
Sebaliknya, kalau advokat yang mengajukan banding, maka jaksanya yang membuat kontra memori banding. Nah, seperti itu. Jadi saling bergantian. Nah, pertanyaan kemudian, apa isi kontra memori banding? Nah, ini ada dua hal pokok. Satu, memori banding itu berisi atau melawan atau membantah isi memori banding. Ya. Kontra memori banding tadi itu isinya melawan, membantah isi memori banding. Kalau tadi di dalam memori banding dikatakan atau didalilkan sesuatu hal berkaitan dengan prosedur, misalkan salah satu alasan daripada memori banding adalah adanya suatu prosedur hukum yang tidak dilalui dan tidak dipertimbangkan, misalkan ada suatu pelanggaran dari prosedur hukum atau berkaitan dengan eksepsi atau keberatan terhadap pertimbangan hakim, misalkan. Maka di dalam kontra memori banding itu nanti akan melawan atau membantah isi memori banding. Dia akan mengatakan, oh, tidak betul. Hakim itu sudah betul mempertimbangkan fakta persidangan, lalu kemudian memutus, itu sudah betul, itu pertimbangannya ini sudah betul, tidak ada yang salah di situ. Nah, itu kurang lebih di situ makna kata melawan membantah dari memori banding. Tetapi ingat, tidak sebatas hanya mengatakan tidak betul. Kalau mengatakan kita mendalilkan bahwa pernyataan daripada pihak yang mengajukan pembanding tadi itu tidak benar, maka kita juga harus memberikan argumentasi hukum. Ada analisisnya apa? Kenapa kita sampai bilang begitu? Jadi ada uraiannya, saudara, ya. Jadi diuraikan, oh, tidak betulnya itu karena apa? Seperti itu. Jadi saudara nanti bisa melihat dari segi poin per poin. Jadi satu persatu poin daripada memori banding daripada lawan itu nanti itu kita tanggapi, ya. Satu persatu memori banding daripada lawan itu kita tanggapi, ya. Kalau pertama, alasan pertama dia mengatakan karena keberatan terhadap penilaian hakim, maka tanggapi itu. Poin pertama yang katakan itu, judul pertama, keberatan atas pertimbangan hakim, misalkan. Itu tanggapi di dalam kontra memori banding. Lawan dia atau bantah itu. Ya. Jadi setiap poin yang disebutkan sebagai alasan banding tadi itu menjadi dasar saudara untuk melawan. Ya. Yang kedua, mendukung putusan atau pertimbangan hakim. Ya. Mendukung putusan atau pertimbangan hakim. Maksudnya begini, selain saudara tadi membantah, ya, selain saudara membantah daripada putusan, selain saudara membantah argumentasi daripada si pembanding tadi dengan argumentasi saudara sendiri, maka saudara atau si pihak yang terbanding atau yang diajukan banding kepadanya, dia nanti di dalam kontra memori banding itu juga mendukung putusan atau pertimbangan hakim. Nah, pada intinya sebagai terbanding dia akan mengatakan, oh, sudah betul, pertimbangan hakim itu sudah betul, putusan hakim itu sudah betul, di pertimbangan nomor sekian, halaman sekian, itu sudah betul pertimbangannya itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi di situ nanti peran kita untuk mengajukan kontra memori banding. Jadi singkatnya, kontra memori banding itu dua hal pokok. Satu, melawan membantah isi memori banding, dengan tentu kita lampirkan argumentasi kita. Yang kedua, kita dukung argumentasi hakim. Di poin-poin menimbangnya hakim itu dalam putusan, hakim sebelum memutuskan ada pertimbangan hakim. Bahwa menimbang, satu, apa yang pertimbangan hakim, fakta persidangan, dan seterusnya, itu kita dukung sebagai dasar dibuatnya putusan itu. Ya. Nah, seperti itu untuk untuk kontra memori banding. Nah, sekarang saya akan membawa soal ini baru masuk ini Putri Maniari ini. Jadi tidak tertib ya, kalau seperti ini jadi terganggu kita ini. Oke.
Bisa dengar suara saya? Oke ya. Wah. Oke. Kontra memori banding itu nanti seperti ini, saudara ya. Nah, apa cara ngecilkannya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, melalui Ketua Pengadilan Negeri Malang, Eki Panitra, Sekretaris Pengadilan Negeri Malang, Jalan Mayani Utara nomor 198 di Malang. Nah ini, kalau kemarin banding itu perihalnya itu memori banding. Karena ini kontra, maka tulisannya perihal kontra memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Malang tertanggal 5 Desember 2018, nomor perkara sebutkan ya. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, sebutkan nama kuasa hukumnya, advokatnya itu nama saudara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2018, bertindak untuk dan atas nama terdakwa. Sebutkan nama terdakwa saudara nanti itu, klien saudara yang Anda bela di situ. Ya. Nah, dengan ini mengajukan kontra memori banding atas memori banding jaksa penuntut umum terhadap putusan Judex Fakti ya di Pengadilan Negeri Malang dalam perkara nomor sekian. Yang amarnya berbunyi, sebutkan dulu amar putusannya itu di tingkat pengadilan pertama itu apa? Ya, mengadili menyatakan terdakwa dipidana penjara selama 7 tahun penjara. Ya. Terbukti dia menggunakan narkotika. Nah, dengan kondisi putusan yang seperti ini, baru kita melihat di sini ya. Coba lihat. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan banding dan jaksa penuntut umum juga menyatakan banding. Berarti sama-sama banding ini. Sesuai dengan relas pernyataan banding nomor sekian dari Pengadilan Negeri Malang, ya, Rabu 12 Desember 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, penuntut umum dalam tenggang waktu menyatakan banding bahwa kami selaku penasihat hukum terdakwa menerima memori banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding nomor 437 dari Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Januari 2019. Setelah membaca, ini poin-poin kontra memori banding. Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama memori banding jaksa penuntut umum, kami menanggapinya sebagai berikut. 1. Tujuan pemidanaan itu tidak lagi berorientasi pada tujuan pendendaman atau restoratif justice, melainkan kepada restoratif justice, pemulihan. Kalau jaksa, dia mengatakan bahwa 7 tahun itu terlalu rendah putusan. Mestinya harus 12 tahun. Nah, itu apa itu? Lebih ke retributif. Nanti saya share materi, enggak apa-apa. Yang berikut, saya sebutkan di situ bahwa perkaraku itu adalah perkara pidana yang tanpa korban. Dia pelaku sekaligus korban. Ya. Oleh sebab itu dipidana 10 tahun, saya rasa sesuatu hal yang tidak memberikan faedah apapun, bahkan akan memberikan dampak yang positif, dampak yang negatif di lapas, karena lapas sekarang yang overload. Bahwa terdakwa saudara sudah lama semenjak SMA menggunakan narkotika, sehingga sebesar 557 gram narkotika itu adalah barang yang dia gunakan dan sebagian punya temannya, mereka sama-sama menggunakan untuk dipergunakan sendiri. Oke. Bahwa dalam jumlah ganja kering itu ya terlalu besar dan tidak logis untuk pemakaian. Nah, jaksanya di dalam memori ini seingat saya dulu dia mendalilkan bahwa karena terlalu banyak barang bukti dia otomatis jadi bandar. Saya bilang belum tentu. Ini contoh kasus yang kemarin minggu lalu saya sampaikan. Orang punya ini baru masuk ini novel Helmi ini. Sudah mau selesai baru masuk ini. Ya. Masih ada cadangan untuk gunakan bukan untuk diedarkan ya. Untuk contoh ini nanti saya share aja. Saja. Ya. Nah, sayangnya waktu itu dia dites urin
2 minggu setelah terdakwa ditangkap, sehingga tidak valid. Ya. Nah, dari tanggapan-tanggapan yang kita berikan itu sebagai tanggapan atas memori bandingnya jaksa, baru muncul ini. Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur menolak permohonan banding dari jaksa penuntut umum dan memutus perkara akuo dengan putusan sebagai berikut. 1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang dalam perkara nomor 437. Ya. Dan selanjutnya, mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa terbukti secara meyakinkan menggunakan narkotika sebagaimana diatur pasal 127. Oke, saya lanjut lagi. Ini mati-mati. Baik, kita lanjut lagi. Yang berikut, menjatuhkan putusan pidana yang paling ringan. Yang ketiga, memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diatur